baking lover, lama nggak jumpa, saya juga lama nggak bikin video. Hari ini saya lagi bikin video sedikit tentang ngobrol-ngobrol masalah bahan-bahan roti. Tapi saya nggak akan bicara panjang lebar, saya akan bicara cuma satu bahan mengenai air. Kebetulan hari ini saya bersama partner saya, bakal ngobrol di sini, namanya Aulia. Hai semuanya. Hai, sehat Aul? Alhamdulillah. Oke, selalu alhamdulillah ya. Jadi hari ini ceritanya kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit podcast tentang bahan roti lah ya. Bahan roti. Tahu kan kalau roti itu kan ada bahan utama dan ada bahan pendamping tuh. Iya, betul. Nah, sambil ngobrol-ngobrol tuh kita mau bahas mengenai hari ini langsung spesifik aja, kita akan bahas air. Oh, iya air. Oh iya Kak, aku mau nanya. Sebenarnya kalau dalam pembuatan roti itu kan suka ditulis di bahannya itu bahannya air dingin. Nah, kenapa sih harus air dingin? Oke, kenapa harus air dingin? Sebenarnya air dingin itu ngebantu gluten atau protein di dalam tepung terigu itu dia lebih cepat jadi. Itu poin satu. Poin keduanya, dia juga mempertahankan suhu adonan. Jadi kalau kita bikin roti itu pada saat kita pakai mesin, suhu adonan itu nggak boleh terlalu panas. Karena kalau nanti terlalu panas, rotinya tuh seratnya jadi besar-besar dan biasanya raginya berkembangnya juga lumayan cepat sehingga nggak bisa dapat roti yang karakternya lembut gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sih mempertahankan suhu adonan. Ya sih, biar raginya juga nggak cepet mati kali ya kalau Iya, kalau kepanasan kan dia bisa cepet Iya. mati dan akhirnya roti nggak ngembang-ngembang. Atau bahkan raginya cepet banget dia jadinya cepet hidupnya di situ sehingga Asam. ngebentuk rongganya. Iya, jadi asam salah satunya dan ngebentuk rongganya itu jadi gede-gede gitu. Oh, oke. Oh iya. Kan pernah dengar juga nih Kak, selain air dingin, katanya ada juga bahan-bahan itu yang bisa kita pakai itu bahannya itu harus dingin. Iya. Katanya sih contohnya tuh kayak telur atau misalkan kita Oke. misalkan nambahin susunya juga kalau susu cair misalkan susunya harus dingin. Itu Nah. benar nggak sih Kak atau mitos? Fakta atau mitos? Iya, mitos atau fakta, please deh. Jadi sebenarnya kalau saya juga baru belajar sih ya. Jadi ini buat para baking lover di luar sana, kalau memang nanti dapat informasi yang lebih valid dan akurat, boleh tulis di kolom komen juga. Itu ditunggu banget ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bikin roti itu balik lagi poin dasarnya adalah tergantung suhu dari tempat kita bekerja. Jadi kalau misalkan suhunya tempat kita kerja aja udah anggap aja 11 derajat, 12 derajat, sebenarnya sih air dingin itu atau bahan cairan yang dingin itu nggak diperlukan. Karena bakal ngebuat si adonannya tadi yang ada raginya itu nggak bisa ngembang sempurna. Karena kan kalau gitu ya. iya, jadi raginya tuh tidur bahasanya. Dia nggak akan mati raginya itu. Pingsan lah ya. Pingsan. Nah, Pingsan bahasanya kerennya raginya. pingsan. Iya juga sih, bener bisa. Pingsan ragi juga bisa pingsan guys. Oke, jadi itu sih sebenarnya faktor utamanya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita pakai yang dingin-dingin itu, sebenarnya bahan yang dipakai boleh dingin pada pembuatan roti itu adalah jenisnya yang cair-cair. Oh, cairan doang. Contohnya susu. Ya. Benar tadi bilang tuh susu cair. Susu cair di sini tuh yang fresh milk, pasteurized, kemudian evaporated. Itu boleh cair. Kecuali susu kental manis ya itu beda lagi. Nah, yang kedua adalah telur. Makanya di sini aku nyiapin nih telur dari freezer. Oh, Telur dari telur freezer. aman dia ditaruh di freezer Kak. Kalau untuk bikin roti sih nggak masalah sebenarnya. Jadi dia boleh dingin kan. Iya. Nah, misalkan nih kita bikin, saya belum selesai jelasin Oh, tadi. iya, coba. Sorry. Langsung aja. Oh, semangat banget ya kan. Semangat banget. Jadi susu, telur, kemudian air itu sendiri. Misalkan kalau kita tambahkan di roti ada air kelapa dan sejenisnya, silakan menggunakan air dingin. Suhunya tuh paling nyaman sih sebenarnya di 15 derajat di air dingin. Jadi amannya 15 derajat. iya, berarti ya. 15 derajat. Kalau di 11 derajat boleh nggak? Boleh juga sih, tapi biasanya akan ada penyesuaian jumlah air nanti pada saat masuk dalam adonan. Nah, yang poin paling penting adalah ngomongin masalah air dan ngomongin yang suhu dingin tadi. Kalau bisa sih diukur. Tapi kalau misalkan nggak bisa diukur juga nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya ya, misalkan telurnya udah beku nih, air ini saya pakainya nggak terlalu nggak dingin, air biasa aja. Pada saat nanti dia udah dimasukin kan kita aduk, itu dia ngeblend dan pas dicek suhunya itu biasanya range-nya 11 sampai 15 bahkan 17. Aman sih sebenarnya suhu 20-an nggak masalah sih nantinya ya. Gitu, baik lagi. Tapi nah ada tipsnya lagi. Kalau misalkan kita daerahnya cukup panas, ini kebetulan kita ada di kota yang panas yang suhunya sampai 32, 31, kadang 28 itu kan lumayan panas tuh ya. Sebaiknya sih pakai air es.
lebih amannya. Tapi kalau kita bikinnya di atas gunung misalkan yang kayak gunung di Pulau Jawa kan ada yang tinggi banget tuh, itu yang kalau kita keluarin udah tiap pagi gue bakal pakai itu shell dan dieng gitu ya ampun itu dingin banget. Nah itu please jangan bikin roti pakai air dingin karena nggak akan ngembang. Paginya tadi apa? Pingsan. Berarti kalau untuk orang-orang dieng diusahakan kalau bikin roti jangan kayak dingin, karena suhu di sana udah dingin banget. Tapi kalau kayak kita di Bandung nih sekarang di Bandung, apalagi di Jakarta, kemudian di Surabaya, Jogja, cukup nggak dingin. Bukan nggak dingin lagi, emang panas. Udah lumayan panas ya. Makanya jadi pakai patokannya gini. Kalau suhu ruangannya itu di bawah 25 derajat, sebaiknya wajib pakai air biasa aja. Tapi kalau di atas 25 derajat, sebaiknya pakai air ini. Wah, manfaat banget ya guys. Aku baru tahu. Gitu. Semoga kalian yang nonton ini juga bisa nambah-nambah ilmu ya kayak. Iya. Sama loh. Aku juga lagi belajar soalnya. Oh iya, sama satu lagi dulu aku pernah cerita kalau bikin adonan biang, ya kan? Iya. Gitu kok pakai air dingin atau air biasa? Pas bikin adonan biang. Pakai air dingin kak, karena nggak tahu, karena kan baru tahu nih ilmunya. Kan kalau adonan biang biasanya ada yang ditaruhnya tuh langsung di freezer dia dalam keadaan beku tuh kak. Nah itu gimana gitu buat pencampuran ke adonan barunya? Oke, kalau yang itu bakal kita bahas nanti di video selanjutnya. Penasaran? Tapi jangan khawatir, kita bakal bikin video panjang nih, ngobrol-ngobrol bareng sama Aul. Jadi balik lagi tadi kalau ngomongin adonan biang, kita bikin tuh sebenarnya malah jangan pakai air panas. Jangan pakai air dingin, sorry. Dan jangan juga pakai air panas. Jadi suhu airnya itu harus sedang-sedang saja. Suhu ruang kali ya kayak. Suhu ruang bisa jadi suhunya itu ya di 25, 28 suhu airnya nggak masalah. Sampai 30 boleh lah. Tapi jangan lebih dari itu karena ragi itu dia punya masa hidup di suhu tertentu. Jadi kalau dia udah sampai di 40 derajat biasanya raginya udah tidak aktif lagi. Gitu, pingsan menuju mati itu si ragi ya kan. Horor juga ya kalau misalkan raginya pingsan atau mati nanti rotinya kayak gimana ya? Lama kayaknya bisa 2 hari loh. Kalau mati kan ya udah dia bantat kan. Iya. Ya paling bantat nungguin lumayan lama sih. Iya sih benar. Tuh. Ya, itu baru ngomongin air aja. Oh iya, sama salah satu lagi, air itu sebenarnya kalau di roti fungsinya adalah mencampur adonan. Jadi dia salah satu bahan utama di dalam pembuatan roti. Jadi dalam pembuatan roti sebenarnya ada 3 bahan utama, yaitu tepung itu sendiri, kedua air, ketiganya adalah biasanya ragi ataupun garam ataupun gula. Tapi kalau ditanya bahan utama pembuatan roti sebenarnya cuma tepung, air, ragi. Sebenarnya sih cuma 3 bahan utamanya, tapi kan kita butuh ada penambah rasa, ada penguat tekstur dan segala macam. Nah, bahasan tentang itu akan kita bahas di next ngobrol-ngobrol bareng dapurnya. Kita makin penasaran kan? Tonton guys. Oke, ya. Kalau ada yang mau dibahas lagi di dapur kita, tinggal bilang aja. Saya sih nyebutnya ini dapur Vidya ya. Boleh lah. Dapur Aul, dapur para baking lovers semua di sini. Aul juga mau nih. Ya, pokoknya untuk para baking lovers di rumah, siapa tahu ada mau request nih bahasannya tentang apa, misalkan atau misalkan punya pertanyaan apa gitu ya, bisa aja. Nanti kita bahas. Entah itu di komentar atau mau di DM, boleh banget. Boleh. Oh ya, sama satu lagi. Suka ada tuh konsumen kita misahin antara kuning telur sama putih telur. Jadi sebelum kita tutup saya bahas sedikit lagi ya. Jadi kuning telur dan putih telur itu kadang-kadang suka ada sisa kan. Apalagi kalau kita bikin lapis legit itu putih telurnya sisanya banyak banget ya kan. Nah itu sebaiknya simpan aja di freezer. Nanti bisa dipakai untuk bikin telur, untuk bikin roti. Tinggal digram aja. Jadi saya sendiri kalau ngomongin tentang air atau bahan utama atau total cairan di dalam tepung terigu, saya sih biasanya pakai timbangan, saya gram semua. Jadi saya nggak pakai mili gini. Karena kalau pakai mili gini, jujur sih juga agak repot. Pernah ngetes sih, ada yang 400 mili, ternyata di sini tuh 400 lebih, ada yang kurang air dan segala macam. Jadi untuk membuat standar resep sih mendingan ditimbang sih airnya, digramasi ya. Ya walaupun digramasi itu nanti, aduh lumayan merepotkan apa fungsinya gelas air ini yang milian ini kan, bisa dipakai juga sih, cuman kebetulan aja saya lebih akuratnya mendingan pakai timbangan, pakai gram. Sehingga, oh ya ada satu tips lagi, kalau kita mau nimbang total cairan, atau timbang air, ataupun susu, ataupun telur di dalam satu resep,
Saya biasanya sih nimbangnya jadi satu. Jadi misalnya kita siapin nih wadah yang kosong di atas ini, kemudian saya tuangkan bahan yang paling dikit dulu tuh di resep bahan cairnya. Misalkan yang paling dikit adalah susu cair cuma 100 gram. Saya tuangkan 100 gram, kemudian saya baca lagi, oh ternyata di situ ada telur 100 gram lagi. Nah ini tuh nggak saya nolin si timbangan ini tuh. Oh langsung di mix. Jadi langsung di mix ini, terus kemudian kan yang 100 tadi pertama tuh timbangan ini jangan dinolin. Terus saya masukin telur nih yang kedua, udah masuk. Nah baru yang terakhir adalah bahan air. Berapakah jumlahnya? Gitu kan? Pertanyaannya adalah silahkan dijumlahkan air, susu, kemudian ada telur tadi yang ada di dalam resep. Itu dijumlahkan aja totalnya, misalkan 550 ya sudah, berarti saya akan timbang total cairannya 550. Oh berarti pertama yang kita ukur itu total cairannya ada berapa, nanti kita timbang bahan yang paling sedikit dulu, baru tapi dengan catatan si gramasi ini jangan nolin. Langsung aja, emang repot ya. Tapi sebenarnya enggak sih, kalau udah biasa tuh lebih mudah, karena gini, lebih baik ngurangin gramasi air daripada telur kelebihan 20 gram gitu kan ya. Terus kita harus ngurangin 20 gram, kita ganti air, itu kan kayak repot banget, 20 gram bakal dikemanain kan. Nah mendingan kurangin airnya. Ya kadang kan juga telur mubazir juga sih ya kak, kayak misalkan kita butuh telur cuma 20 gram gitu kan, terus pas kita pecahin satu telur itu kan biasa rata-rata 50-60 lah ya. Misalkan kita butuh 40 lah gitu, 20 gram itu kan kadang ya udah kita pisahin, sedangkan kan entah itu kuningnya atau putihnya kan ya istilahnya kalau Sunda mah lebar gitu ya kayak iya sayang gitu ya, sayang gitu, sangat disayangkan 20 gram kalau digoreng ini buat jadi apa kan. Mending disatuin aja. Nah tapi ada juga poin selanjutnya, kalau memang mau nggak apa-apa sih disimpan lagi di freezer. Jadi nanti telur dingin itu bisa kita langsung pakai buat bikin telur dingin. Dan berlaku suhu air atau suhu cairan yang itu berlaku untuk kita bikin menggunakan tangan maupun menggunakan mesin. Berarti pakai tangan juga manual gitu ya bisa? Iya bisa juga. Nah kenapa sih saya pakai tangan juga harus pakai air dingin? Karena kan tangan kita cenderung hangat ya. Jadi pada saat kita ngaduk ini kayaknya saya bakal dimarahin banyak orang kali ya, enggak. Karena saya bisa pakai air biasa gitu kan. Karena kalau kita pakai air dingin, tangan kita tuh kan panas, dan kita ngaduk ini secara otomatis adonan akan jadi lebih cepat panas dibandingkan kita bikin pakai mesin. Karena ada gesekan dan di tangan kita ada suhu. Iya betul. Jadi itu tuh langsung ngebikin sih ya udah langsung kayak gitu deh. Apa ya bisa dibilang adonannya panas, cepat ngembang raginya, dan itu belum kalis. Oh iya kan. Nanti kita akan bikin video tentang kalis dan nggak kalis ya. Memang akan beda kalis dengan tangan, mengaduknya pakai tangan gini ataupun kalis dengan mesin. Saya juga penasaran sih kak, ngaduk pakai tangan itu gimana gitu tekniknya. Nanti ya di video next. Iya, kan hari ini kita bahasnya tentang cairan air dan cairan ya. Jadi sama satu lagi, kalau kita bikin roti sebenarnya nggak harus pakai telur, nggak harus pakai susu. Sebenarnya air ini udah cukup banget. Nah tapi sebenarnya perlu pilih tepung yang berkualitas, jadi dia yang memiliki kelembutan. Apa sih kak? Sebenarnya kita bisa pakai kalau di tepung es buat ada hime, ada hime, ada bubaziro, dia punya lembut. Iya kak. Iya. Gitu guys. Ya. Jadi nanti kalau kita bikin roti bakal kita demoin juga, tapi nggak sekarang karena kita bahasanya tentang air dan tahan berarti ya. Penasarannya tahan dulu. Oke, selesai itu aja kita bahas. Ya, thank you. Makasih banyak ilmu. Sampai ketemu lagi. Aku makin penasaran, banyak banget yang mau aku tanyain, tapi aku harus menahan. Iya, karena nanti akan kita bahas lagi juga masalah dingin-dinginan ini ada di materi tentang cake. Karena hari ini kita masih bahas